Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada Bapak Faisal Ahmad Faisal Amin selaku guru informatika yang kami hormati, juga kepada teman-teman semua yang mungkin nonton video ini yang sama-sama kita hargai. Di sini saya Ahmad Raffi Ramadan dari kelas 12-3 absen 2 akan memaparkan informasi dan juga presentasi tentang AI dan juga cloud computing, yang kemudian nanti slide-nya akan saya tampilkan di sini. Oke teman-teman semua, langsung saja kita mulai tampilkan slide-nya. Sebelum itu, di presentasi ini, di informasi ini, saya akan lebih berfokus pada implikasi atau on quotes secara praktikal gitu, tentang AI dan juga cloud computing, termasuk integrasinya di antara keduanya gitu ya kan. Sorry kalau kameranya jelek. Oke, lanjut. Kita langsung tampilkan beberapa slide-nya. Oke teman-teman semua, udah mulai tampil slide pertama. AI dan cloud computing. Integrasi AI dan cloud computing mendorong inovasi teknologi, transformasi digital di berbagai sektor, industri, dan masyarakat. Jadi kita akan lebih berfokus kepada 2 poin tersebut, teman-teman. Kita lanjut ke slide kedua. Dimulai dari pengertian kecerdasan buatan terlebih dahulu, teman-teman semua. Secara definisi, kecerdasan buatan adalah, atau artificial intelligence adalah disiplin ilmu yang berupaya menciptakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas secara tradisional yang secara tradisional tuh memerlukan kecerdasan manusia gitu. Tugas ini meliputi contohnya voice recognize gitu, atau pengenalan suara, kemudian visual, dan juga pengambilan keputusan gitu teman-teman, hingga pemahaman bahasa gitu. Yang dimana secara teknis AI memanfaatkan algoritma dari yang namanya machine learning. Apa itu? Ya kan? Gini. Algoritma. Ya, sorry tadi ada masalah teknis. Oke, tadi sampai algoritma, mesin, dan juga pembelajaran mesin atau machine learning gitu. Algoritma sendiri adalah simple ya kalau kita analogikan sebagai sebuah resep gitu. Kalau kita pengen masak, kita ada resep ya kan. Resep makanan ini kalau misalkan dianalogikan dalam algoritma, itu sebagai sebuah instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau juga menyelesaikan tugas seperti itu ya kan. Kemudian machine learning itu adalah seperti kita melatih seseorang, anak kecil, kita memberikan contoh kepada mereka ya kan, kita memberikan sebuah contoh sehingga mereka bisa belajar dan juga mengenali contoh-contoh tersebut. Kalau dalam machine learning itu, kita melatih komputer dengan data-data agar bisa membuat itu dapat diprediksi gitu, atau sehingga komputer itu dapat membuat keputusan dari data-data tersebut tanpa harus diprogram secara eksplisit gitu. Kita harus mentrainingnya terlebih dahulu dengan banyaknya data. That's the point of machine learning gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang ada juga metode kedua, yaitu lebih canggih lagi, namanya neural network gitu ya, atau jaringan syaraf gitu. Ya, seperti namanya, jaringan syaraf. Ini bayangin ya, kayak otak manusia yang memiliki banyak lapisan jaringan syaraf ya kan. Kita bisa analogikan seperti neural network itu seperti tim investigasi ahli, yang dimana setiap anggota tim atau neuron
menerima petunjuk berupa data, kemudian memprosesnya dan memberikan hasilnya kepada anggota lain. Mereka bekerja sama lapis demi lapis gitu, sampai akhirnya mereka mengungkap keseluruhan misteri atau menghasilkan keputusan akhir gitu. Itu terdapat dalam banyak sekali lini AI saat ini. Contohnya sederhana yaitu ChatGPT dan juga Claude kalau kalian tahu gitu, dan juga Llama atau Gemini ya kan. All of those chatbots itu bagian dari neural network gitu, trainingnya gitu ya kan. Kemudian manfaatnya diharapkan ya untuk AI sendiri dapat membantu pekerjaan manusia gitu. Namanya teknologi berguna untuk membantu pekerjaan manusia gitu ya kan. Kemudian kita lanjut ke part kedua, yaitu cloud computing. Cloud computing itu simpelnya adalah teknologi, akses data, dan aplikasi menurut internet. Secara sederhana kita dapat menarik kesimpulan seperti itu, yang dimana ini juga dapat menjadi poin yang menarik untuk dibahas ketika kita sandingkan dengan yang namanya AI gitu ya kan. Oke. Gini, ada beberapa manfaat yang diharapkan terdapat dalam cloud computing, yaitu kita dapat membuat efisiensi biaya, fleksibilitas, dan juga stabilitas yang tinggi karena kita tidak memerlukan sebuah local host gitu. Dalam artian kita nggak perlu bentuk fisik yang dimana ada gitu ya kan, hanya pusatnya aja gitu ya kan. Kemudian ada 3 layanan utama dalam cloud computing yang biasa disebut dan juga masuk ke dalam beberapa materi yang lebih dalam lagi gitu, yaitu infrastruktur as a service, kemudian platform as a service atau PaaS, dan juga software as a service gitu, SaaS gitu. Sekedar cerita singkat ya, dalam 5 tahun terakhir nih banyak sekali inovasi dalam AI, kemajuan dalam natural language processing gitu, atau biasa disebut juga dengan atau biasa juga kita sebut dengan chatbot gitu ya kan, karena dia dapat menerima bahasa secara natural seperti ChatGPT 4.0 dan LLM, Claude dan sebagainya ya kan. Hingga aplikasi AI generatif yang mendominasi dunia industri kreatif gitu, yang dimana ini agak banyak sekali ya kontroversial dan juga pro dan kontranya dalam segi implikasi sosial dan juga hak cipta gitu. Namun dengan perkembangan ini, AI sejauh ini dapat mengatasi berbagai banyak masalah manusia gitu, yang dulunya tuh kita anggap itu hampir gak mungkin. Kayak sekarang kita bisa nyuruh AI untuk membuat apapun, literally apapun. Even if kayak kita pengen membuat sebuah film ya kan, dari nol, dari stretch, dari namanya storyboard dan sebagainya, itu kita bisa bikin all of those things only by AI gitu ya kan. Banyak sekali AI yang bisa kita kombinasikan gitu. Contohnya kayak kita bisa bikin outline-nya dengan brain text AI, kemudian kita bisa membuat generatif lebih lanjutnya gitu dari outline tersebut dengan ChatGPT 4.0 or something else gitu. Kemudian kita bisa membuatnya dengan Sora AI dan segala macamnya yang bisa, yang termasuk dalam kategori AI generatif gitu ya kan, yang dapat membuat sebuah karya dalam bentuk visual gitu ya kan. Dari teks kita bisa generate jadi visual gitu. Itu udah banyak banget sekarang ya kan. Ya seperti itu kurang lebih perkembangan secara brief, secara singkatnya gitu dalam 5 tahun terakhir gitu ya kan. Terutama booming sejak ChatGPT sih ya kan, kurang lebih. Kemudian banyak sekali startup AI yang
bertebaran gitu saat ini. Kemudian kita lanjut ke peran cloud computing dalam AI, ya kan? Peran cloud computing dalam AI ada beberapa gitu yang bisa kita bahas gitu. Pertama dari infrastruktur, menyediakan komputasi secara skala besar dan juga efisien. Pelatihan, distribusi, itu tiga-tiganya itu berkaitan satu sama lain, yang dimana itu dapat di-provide dengan adanya cloud computing, yang dimana kedua part itu saling bersinergi satu sama lain sehingga saling berkembang gitu. Tanpa adanya cloud computing, AI bisa perkembangannya nggak se-eksponensial saat ini, seperti itu ya kan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ada dampak integrasi AI dan cloud computing gitu. Oke. Dampaknya dari segi industri ada namanya otomasi dan pengurangan biaya operasional sehingga meningkatkan efisiensi baik secara produksi dan sebagainya, seperti itu. Kemudian masyarakat, yang dimana kita dapat membuat sebuah respon 24 jam atau customer service basic on bots gitu, AI gitu. Itu banyak banget sekarang kita implikasikan, bahkan di banyak sekali akun Instagram saat ini ya kan, akun-akun yang edukatif gitu, memberikan tips and trick. Kalian harus menyebutkan kata kunci, misalkan kalian DM dengan kata kunci hebat gitu, dan dia bakal balas otomatis, memberikan linknya dan sebagainya. Itu bagian dari AI, seperti itu. Kemudian kemudahan akses informasi itu bagian dari cloud computing, dan juga AI saling bersinergi gitu. Kayak kita main game aja kadang sekarang udah ada namanya cloud game gitu. Genshin Impact sekarang membuat sebuah cloud games sendiri, ya kan. Kemudian dalam sektor khusus, transformasi di bidang kesehatan itu jelas, ada cloud computing dan juga AI, itu jelas. Kemudian keuangan dan pendidikan. Kalau AI dalam bidang kesehatan tuh banyak. Kita sebut satu aja. Itu dapat mempermudah dalam segi diagnosa, ya kan, para dokter gitu, dengan adanya informasi yang dapat dipilah-pilah tanpa harus memilah sendiri gitu. Itu dapat membantu mereka gitu. Pendidikan jelas, kita sekarang banyak banget menggunakan AI. Kemudian slide selanjutnya, tantangannya sendiri. Kalau kita bahas tantangan, ini agak philosophical dan juga bernilai sosial tinggi gitu ya kan. Ini agak sulit untuk kita bahas singkat, tapi kita coba bahas singkatnya aja ya kan. Untuk tantangan sendiri, pertama jelas dari privasi data, ya kan. Dari privasi data, keamanan informasi pribadi dalam sistem AI dan cloud computing, dan juga keamanan itu part of privacy, soal ethics gitu. Ini sering banget dibahas ya kan dalam berbagai forum dan seminar gitu, terutama dalam bagian ketiga yaitu etika, yang dimana itu berkaitan dengan moral jelas, dan juga keputusan otonom dari AI yang dapat mempengaruhi sistem sosial kita. Contoh simpelnya AI generatif seperti DALL-E. Kalau kalian tahu DALL-E itu sekarang kan bekerja sama dengan Microsoft Bing ya kan sekarang. DALL-E itu dapat membuat gambar based on text in a brief time gitu, dalam waktu yang singkat dia dapat membuat itu, sehingga banyak sekali problem-problem yang muncul, yaitu pelanggaran hak cipta yang seringkali diperdebatkan gitu. Apakah AI itu autentik? Apakah hasil karya tersebut autentik dan layak untuk disebarkan ataukah enggak? Maka dari itu sekarang udah ada namanya label AI dalam berbagai macam platform sosial media yang dapat kita upload karya-karya kita, itu dapat dilabeli dengan bentuk AI gitu. That's one of the solution gitu ya kan. Kemudian keamanan privacy data jelas, karena cloud computing kita menyimpan, kalau dalam perspektif, kalau kita tarik dalam
ranah cloud computing itu lebih dalam lagi kedua-duanya gitu. Cloud computing menyimpan informasi dalam bentuk terpusat gitu, ya kan? Sehingga apa? Potensi untuk server tersebut dibobol atau potensi untuk server tersebut keamanannya terganggu itu tinggi, jelas, ya kan? Itu tantangan yang besar bagi perkembangan AI dan juga cloud computing sampai saat ini. Kemudian slide selanjutnya, harapan masa depan. Pertama dari inovasi, kita berharap banget kita bisa melihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir dan yang secara eksponensial terus berkembang gitu, sehingga apa? Sehingga sekarang kita memiliki harapan yang tinggi dengan AI gitu untuk maybe 10 tahun lagi itu bisa jadi sesuatu yang gak bisa kita bayangkan sekarang atau kita kenali sekarang gitu. Mungkin saat itu udah ada sebuah AI yang super AI gitu, super generative AI gitu, yang udah di atas kecerdasan umat manusia secara keseluruhan gitu. Kemudian aplikasi yang luas kedua, itu jelas penerapan AI harusnya kita imbangi dengan yang namanya pengaplikasian dari AI itu sendiri gitu, ya kan? Kalau kita hanya berfokus pada AI generatif AI, bidang seni, AI lain nggak berkembang. Kalau kita nggak bisa mengimbangi dengan sektor-sektor lain, yaitu nggak bisa efisien perkembangan AI sendiri, nggak bisa efisien secara apa? Secara aplikatif, praktis gitu ya. Kemudian ketiga, kolaborasi. Yang dimana kita punya harapan teknologi bisa berkolaborasi untuk masyarakat gitu. AI tidak dijadikan sebagai sebuah pengganti dari manusia, tapi dijadikan sebagai sebuah alat yang membantu manusia berkolaborasi dengan teknologi yang ada. Itu prinsip teknologi saat ini dan dari dulu seperti itu, yang itu dapat menjadi solusi kompleks dalam permasalahan dunia saat ini kan. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Oke, di kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah ringkasan dari perkembangan kecerdasan buatan dan kontribusi cloud computing itu jelas terlihat sekali dan kontras sekali dalam 5 tahun terakhir. Lagi-lagi saya bilang juga, AI dan cloud computing adalah dua teknologi yang saling mendukung dalam membawa inovasi gitu. AI membutuhkan kekuatan cloud untuk skala training dan sebagai data, it's on cloud gitu ya kan, di internet gitu, massive sekali ya kan. Kemudian sementara cloud berkembang dengan adanya aplikasi AI yang baru, dengan adanya aplikasi dari AI, bentuk aplikatif dalam berbagai ranah gitu, yang dapat menunjang cloud computing. Kemudian dampak positifnya dari kedua teknologi ini, integrasi ini mendorong percepatan inovasi di berbagai industri, memfasilitasi solusi berbasis data yang canggih dan lebih efisien gitu. Kemudian pentingnya kolaborasi antara teknologi untuk masa depan. Untuk mencapai inovasi yang lebih besar di masa depan, kolaborasi terus-menerus antara AI dan juga cloud computing itu sangat diperlukan. Baik dari sisi baik dari sisi teknis maupun regulasi, seperti itu kesimpulan. Kemudian sarannya, harapannya telah diucapkan tadi.
Dan itu dia sedikit penjelasan dan informasi serta ada beberapa selipan dari keluh kesah dan juga permasalahan yang sering muncul ya kan, dengan adanya AI yang it's a massively increase for the last 5 years gitu ya kan. Dan isu-isu seperti isu-isu etika itu masih selalu bakal dibahas dan juga masih selalu bakal jadi sebuah dooms atau ancaman bagi manusia apabila kita tidak dapat mengontrol perkembangan AI yang eksponensial ini ya kan. It will be one great filter ya kan, tembok besar yang apabila manusia berhasil itu dapat merubah peradaban. I believe on that ya kan. Kemudian apabila manusia gagal itu bisa menjadi sebuah ancaman. Perang kita selanjutnya adalah perang teknologi. Tantangan kita selanjutnya adalah tantangan bagaimana cara kita hidup dan beradaptasi dengan teknologi ya. Teknologi bukanlah sebuah solusi pasti, namun teknologi adalah sebuah harapan untuk meningkatkan persentase dari keberhasilan solusi tersebut. Solusinya ada di mana? Ada di manusia ya kan? Untuk meningkatkan efisiensinya ada di mana? Ada di teknologi seperti itu. Itu yang saya percayai sampai saat ini gitu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan dan juga kepada Bapak Guru, Bapak Faisal Ahmad Faisal Amin. Terima kasih. Sekian apabila ada salah kata dan juga banyak sekali kesalahan teknis dari recording kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya gitu. Tetaplah bersinergi dengan teknologi tanpa harus bergantung dengan teknologi. See you. Terima kasih.